Dulu aku ditemukan di tumpukan sampah, sekarat dan nyaris dilupakan dunia, tapi seorang tukang sate berhati hangat menarikku dari sana. Bukan hanya dengan tangan, tapi dengan harapan. Ia memberiku tempat, cinta, dan kesempatan. Tahan Demi. Tahun berlalu. Dari gerobak sederhana hingga ke panggung kelulusan, aku berjalan di atas jalan yang ia bentangkan dengan pengorbanan. Tapi saat aku siap terbang paling tinggi, apakah ia masih sempat melihatnya dari bumi? Saksikan kisah penuh emosi, haru, dan kejutan yang tak terduga. Jangan lupa subscribe channel Hidayah Pertaubatan untuk cerita-cerita seru lainnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol like dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Dukung terus karya-karya kami. Dan pastikan tonton sampai akhir karena setiap detiknya penuh makna, emosi, dan kejutan yang tak bisa kamu lewatkan. Aku tak tahu sudah berapa lama aku di sini. Di balik tumpukan sampah yang basah dan menyengat ini, tubuhku seperti lumpuh. Kakiku, perutku sudah lama berhenti minta makan. Dan mataku hanya bisa menatap langit yang buram. Aku masih 10 tahun, mungkin? Aku bahkan tak yakin. Aku lupa kapan terakhir kali menghitung hari. Yang ku tahu, aku lapar. Lapar sek, sampai tubuhku menggigil, tapi peluh masih keluar dari pori-pori. Orang-orang lewat. Beberapa menoleh. Tapi tak ada yang berhenti. Mungkin karena aku terlalu kotor, terlalu kurus. Atau karena mereka pikir, aku sudah mati, tapi aku masih hidup, entah untuk apa. Lalu suara itu datang. Suara roda gerobak dorong yang berderit berhenti. Hanya beberapa langkah dariku. Aku ingin berteriak, meminta tolong, tapi lidahku kaku. Suara itu mendekat. Langkah kaki pelan, ragu-ragu. Astaga, suara laki-laki. Parau, pelan. Nak, kamu masih hidup? Aku mencoba mengangguk, tapi tubuhku tak bergerak. Yang bisa kulihat, hanya wajahnya dari balik sinar matahari yang membias. Pria paruh baya dengan kulit terbakar matahari dan mata yang tampak lelah, tapi hangat. Ya Allah, gumamnya. Lebih pada dirinya sendiri. Kok bisa? Anak sekecil ini, dia jongkok, lalu menyentuh pundakku. Sentuhan itu membuatku gemetar. Sudah lama tidak ada yang menyentuhku dengan lembut. Namamu siapa? Aku diam. Aku bahkan lupa apa namaku. Atau mungkin aku memang tidak pernah punya nama. Dia tak bertanya lagi. Hanya menghela napas, lalu mengangkat tubuhku perlahan. Keras, lengannya yang kasar tapi kuat. Aku nyaris pingsan di pelukannya. Maaf ya nak, Abah cuma tukang sate. Katanya lirih sambil berjalan. Tapi mulai sekarang, kamu gak sendiri lagi. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah habis. Rumahnya kecil, hanya papan kayu reyot dengan atap seng yang bocor di beberapa sisi. Tapi hangat dan bersih. Dan ada bau sate yang membuat perutku memberontak. Dia membaringkanku di kasur tipis. Pearl's Chicker memberiku air putih hangat dan bubur dari sisa dagangan. Aku menelan pelen-pelen, meski tenggorokanku perih. Aku Abah Mahmud, katanya sambil menatapku. Kalau kamu belum punya nama, boleh Abah kasih nama? Aku menatapnya pelan. Kepalaku mengangguk samar. Namamu Aira. Artinya, yang membawa cahaya. Biar kamu gak gelap lagi jalannya Aira. Itu, namaku. Aku mengucapkannya dalam hati. Aira. Nama pertama yang kuingat. Dan mungkin satu-satunya yang akan kumiliki. Malam itu aku tidur di kasur yang hangat. Meski angin masuk dari sela-sela dinding, aku masih takut, masih bingung. Tapi, untuk kalinya, aku merasa aman. Dan dalam gelap, aku bertanya dalam hati, kenapa dia menolongku? Padahal dia tak mengenalku sama sekali. Hari itu, aku membuka mata karena bau sate yang menguar dari dapur kecil di sudut rumah. Hangat, manis, dan asing. Tapi menenangkan. Cahaya matahari menyelinap dari sela-sela papan dinding, membuat debu-debu di udara tampak seperti bintang kecil. Aku belum bangun sepenuhnya, tapi suara itu terdengar. Lagi suara yang kemarin memanggilku. Dari balik tumpukan sampah, pagi Aira. Ucapnya pelan. Masih ngantuk ya? Aku hanya memandang. Belum bisa bicara. Pelem berani. Tapi, ada sesuatu dalam suaranya yang tidak membuatku takut. Abah Mahmud. Begitu katanya, namanya kemarin. Ia sibuk di dapur. Mengipas sate dengan kipas bambu. Mulutnya komat kamit membaca doa. Badannya tidak besar, tapi tangannya kuat. Di atas bara, sate ayam berderak kecil, meneteskan minyak ke bara api yang sesekali meletup pelan. Aira suka sate? Aku tak menjawab, tapi perutku menjawab lebih dulu keroncongan keras.
membuat wajahku memerah malu. Abah tertawa kecil. Berarti suka ya? Alhamdulillah. Ia mengambil sebatang sate dari panggangan, meniupnya perlahan, lalu memotong kesil-kesil dan meletakkannya di atas piring plastik biru. Bersama nasi hangat dan sedikit kecap. Ini buit kamu, Aira? Pelan-pelan makannya, Abah juga makan nanti di lapak. Aku masih duduk di sudut kasur, tipis, ragu, canggung. Tapi aroma sate itu mengalahkan semuanya. Aku maju perlahan, mengambil piring itu dengan dua tangan, lalu duduk menyilang di lantai. 1 suapan, 2 suapan. Tangisku pecah di suapan ketiga. Bukan karena pedas, bukan karena panas, tapi karena ini pertama kalinya aku merasa seperti anak kecil yang diberi makan oleh ayahnya. Abah menghampiri, tak berkata apa-apa. Hanya duduk di sampingku, menepuk pelan punggungku. Nggak apa-apa nangis. Yang penting sekarang Aira nggak sendirian. Aku hanya bisa mengangguk. Dengan mulut penuh nasi dan mata penuh air mata, hari-hari berikutnya berlalu lambat. Tapi tidak sepi. Abah selalu bangun pagi, mandi di sumur belakang, lalu mulai membumbui set-set yang ia tusuk semalam. Ayes menyisakan sepiring kecil untukku, lalu mendorong gerobaknya keluar rumah. Kadang aku mengintip dari jendela saat ia pergi. Gerobaknya sederhana dengan tulisan sate Abah Mahmud dari cat yang mulai luntur, tapi langkahnya selalu mantap. Saat sore, ia pulang membawa uang receh dalam kantong plastik dan satu senyum lega. Rezeki hari ini nggak banyak, tapi cukup buat beli beras. Besok kita bisa masak lagi. Aku belum banyak bicara, tapi mulai belajar, merapikan piring, menyapu lantai, dan mencuci baju kecilku yang hanya 2 potong. Suatu malam, saat kami duduk di beranda, aku akhirnya bertanya, Abah, kenapa Abah nolongin Aira? Ia menoleh padaku. Lama, lalu menghela napas dalam. Karena dulu Abah juga pernah sendirian. Pernah lapar, pernah merasa dunia ini gak punya tempat buat Abah. Tapi Allah kirim seseorang yang nolongin Abah waktu itu. Ia tersenyum pelan. Sekarang giliran Abah bantu orang lain. Dan Abah yakin, kamu bukan sampah kayak yang orang-orang lihat. Kamu cahaya, Aira. Kamu cuma butuh kesempatan. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa mungkin aku memang bukan barang buangan, bahwa mungkin aku pantas hidup. Hari ini aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding dapur. Cerminnya retak di sudut kanan, tapi cukup untuk melihat wajah-wajah yang dulu kupikir tak layak dipandang siapapun. Rambutku sudah dipotong rapi oleh Abah. Ia bahkan menyisihkan uang dari hasil jualan untuk membeli 2 jepit rambut warna merah muda di pasar loak, katanya. Biar Aira bisa kelihatan seperti anak perempuan lainnya. Aku tak ingat kapan terakhir kali merasa seperti anak kecil. Tapi saware itu, ketika Abah memasangkan jepit itu ke rambutku dan tersenyum puas, aku merasa hidup. Beberapa hari lalu, Abah membawaku ke warung dekat jalan besar. Ia meminjam sepeda dari tetangganya dan menyuruhku duduk di boncengan. Di sana, ia membelikan 1 set buku tulis dan pensil. Kamu belum sekolah, katanya sambil menyerahkan buku. Tapi Abah, mau kamu belajar dulu di rumah. Nanti kalau uang cukup, kita daftarin kamu beneran. Aku hanya mengangguk, masih belum banyak bicara. Tapi hatiku panas, bukan karena marah, tapi karena haru. Ini lembar pertama buku kamu, ucap Abah sambil membuka halaman kosong. Tulis nama kamu. Di sini, aku mengambil pensil dengan tangan gemetar. Aku tahu, ini saatnya. Kakiku bersila di atas lantai, pensil ku genggam kuat. Perlahan-lahan, ku tulis. Air tanganku bergetar. Aku tak yakin tulisan itu rapi. Tapi saat kulihat Abah mengangguk dan tersenyum bangga, aku tahu nama itu milikku sekarang. Bagus sekali, katanya sambil menepuk kepalaku. Aira. Cahaya. Abah, air mataku menggenang lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Hari-hari berikutnya, aku belajar huruf dan angka dari Abah. Setiap malam, Ayah bukan guru tapi Ayah sabar. Meski lelah seharian berjualan, ia tetap duduk di sampingku sambil memegangi buku, membacakan ejaan satu-satu. Kadang ia menguap, kadang ia tertidur sambil duduk, tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Kalau kamu pintar, kamu bisa ubah nasib, katanya suatu malam. Sekolah itu jendela, dunia besar nak. Jangan kamu cuma lihat dari lubang kecil. Aku menyerap setiap kata. Setiap kalimat itu menancap di dalam dadaku seperti doa. Suatu siang, saat aku menyapu halaman kecil di depan rumah,
Tetangga depan menegur Abah yang baru pulang. Mahmud, kamu beneran ngasih makan anak itu terus? Itu bukan anak kamu loh. Abah menoleh, tersenyum. Iya, saya tahu, tapi dia sekarang tanggung jawab saya. Lah, kamu sendiri hidup susah. Gimana bisa ngurus bocah? Abah tertawa kecil. Saya susah, tapi saya masih punya hati, Bu. Aku berdiri diam di balik pintu, mendengar semua itu dengan mata panas. Tapi, aku juga merasa sesuatu yang baru bangga, karena aku tahu, ada seseorang yang berdiri untukku. Abah, malam itu, aku mengambil pensil lagi. Di buku catatanku, aku menulis satu kalimat. Namaku Aira. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin menjadi seseorang. Dan kali ini, aku percaya, itu bukan mimpi kosong. Aku masih ingat pagi itu. Langit mendung, tapi perasaanku terang. Abah membangunkanku lebih awal dari biasanya. Bangun, Nak. Hari ini Aira mulai sekolah. Aku terkesiap. Sekolah? Abah tersenyum sambil menyodorkan seragam lusuh warna putih dan rock beer bekas, tapi bersih dan wangi sabun. Abah dapat dari anak tetangga yang udah SMP, masih bisa dipakai kan? Aku mengangguk cepat. Suara tak keluar dari mulutku. Tapi hatiku riuh seperti pasar malam. Di dapur, Abah menyiapkan bekal. Nasi putih, telur dadar, dan sepotong tempe goreng. Ia membungkusnya dalam kertas nasi coklat, lalu memasukkannya ke dalam tas plastik kecil warna hijau. Ini bekalmu. Nggak mewah, tapi cukup bikin kenyang sampai pulang. Aku menerimanya dengan dua tangan. Ada air hangat di sudut mataku, tapi kutahan. Aku tak mau menangis pagi ini. Karena hari ini, aku resmi jadi murid sekolah dasar. Sekolahnya tak jauh sekitar 20 menit jalan kaki. Abah menggandeng tanganku sepanjang perjalanan. Orang-orang melihat kami. Beberapa tersenyum. Beberapa hanya menatap heran. Tapi aku tak peduli. Kakiku mengenakan sepatu kain yang sudah menipis di bagian tumit. Tali sepatunya tak sama panjang. Tapi itu sepatu pertamaku. Dan aku bangga, sampai di depan gerbang sekolah, Abah menepuk bahuku. Nanti Abah jemput jam 11, ya. Belajar yang rajin, jangan takut. Aku menatap matanya, mata yang lelah, tapi penuh semangat. Lalu aku mengangguk. Pelan namun yakin. Hari pertama tak mudah. Beberapa anak memandangku aneh. Karena seragamku longgar dan lusuh. Ada yang berbisik. Ada yang tertawa kecil. Tapi aku berusaha menunduk, pura-pura tak dengar. Guru perempuannya baik. Namanya Bu Ika. Ia menanyakan namaku. Dan aku menjawab dengan suara pelan. Aira, Bu, Aira. Selamat datang Aira. Semoga kamu betah. Ya, betah. Aku tak yakin, tapi aku ingin mencoba. Saat istirahat, aku duduk sendiri di bawah pohon. Membuka bekal, pelan-pelan. Bau nasi dan telur terasa begitu harum. Di tengah keramaian, anak-anak lain membawa roti, mie goreng, atau kotak makan warna-warni. Tapi aku bahagia dengan milikku. Lalu, seorang anak lelaki mendekat. Ia duduk di sampingku. Dan bertanya pelan, namamu siapa? Aku ragu menjawab, tapi akhirnya berkata, Aira. Dia mengangguk. Namaku Iqbal. Mau main kelereng nanti? Aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari itu. Iya, boleh. Jam 11 tepat, Abah sudah menunggu di luar pagar. Tangannya membawa satu plastik berisi es lilin. Buat kamu dan teman barumu, katanya. Aku menggandengnya pulang. Sepet, lusuhku menginjak kerikil, tapi tak terasa sakit. Karena hari ini, aku merasa seperti anak-anak lain. Malamnya, saat kami makan malam sederhana di bawah lampu redup, aku berkata pelan, "Terima kasih, Abah." Ia menoleh dengan senyum lembut. "Untuk apa?" Aku menjawab lirih. "Untuk bikin Aira bisa merasa punya masa depan." Abah menandak. Ia tak langsung menjawab. Tapi aku tahu, di balik sorot matanya yang teduh, ada air mata yang ia tahan. Malam, itu aku menulis lagi di buku catatan kecilku. Hari ini, aku ke sekolah. Aku bukan siapa-siapa. Tapi, aku mulai merasa jadi seseorang. Hari-hari di sekolah mulai terasa berbeda. Aku sudah tidak duduk sendiri saat istirahat. Iqbal sering menghampiriku. Kadang membawa kelereng, kadang hanya duduk makan bekal bareng. Kami tak banyak bicara. Tapi kebersamaan itu cukup membuatku merasa tak lagi asing. Hari itu, kami tertawa bersama saat Bu Ika meminta kami menyanyi lagu anak-anak. Suaraku sumbang. Tapi Iqbal malah menepuk meja sambil tertawa keras. "Kamu nyanyi kayak kambing bersin," ejeknya, lalu tertawa makin keras. Aku ikut tertawa, dan beberapa anak di kelas juga tersenyum. Tawa itu, entah kenapa terasa asing, tapi hangat.
Mungkin ini pertama kalinya aku tertawa entahlah, sejak aku ditinggalkan dunia. Sore sepulang sekolah, Abah sudah menunggu di depan pagar seperti biasa. Tapi hari itu wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Aira, dagangan Abah tadi sepi. Mungkin malam ini kita makan seadanya. Dulu ya. Aku mengangguk cepat. Nggak apa-apa, Pak. Aira udah kenyang tadi di sekolah. Padahal aku cuma makan separuh bekal. Karena sisanya ku bagi ke Iqbal. Tapi aku tak ingin Abah merasa bersalah. Dia sudah terlalu banyak berkorban. Malam itu, kami makan nasi putih dengan garam dan irisan cabai. Tapi aku tetap makan dengan lahap. Enak, Bah. Ucapku sambil tersenyum. Abah menatapku. Lalu mengangguk pelan. Aira anak kuat ya. Tapi malam itu, saat aku pura-pura tidur, aku dengar isak tertahan dari ruang dapur. Abah menongus pelan. Dalam dan sunyi. Aku memejamkan mata lebih rapat. Berharap suara itu tak terdengar. Tapi suara itu menembus jantungku meninggalkan luka yang tak berdarah. Besoknya di sekolah, langit begitu cerah. Tapi hatiku keruh. Aku ingin cerita ke Iqbal, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Saat pelajaran menggambar, aku hanya menggambar rumah kecil dari kayu, dengan 2 orang di dalamnya. Seorang pria tua berkopiah dan anak kecil berambut cepak. Di sudut kertas, aku tulis. Aku dan dia yang menyebut dirinya Abah. Bu Ika melihat gambarku. Ia tersenyum, lalu bertanya pelan. Kamu sayang sama Abah ya? Aku mengangguk. Lalu berkata lirih. Abah bukan ayahku, tapi dia orang pertama yang memilih aku. Sepulang sekolah, aku memeluk Abah tiba-tiba saat ia baru pulang dari berjualan. Tubuhnya bau asap sate dan keringat. Tapi aku tak peduli. Aira sayang Abah, bisikku. Ia terdiam, lalu memeluk balik tubuh kecilku dengan kedua lengannya yang kasar. Abah juga sayang Aira. Lebih dari apapun di dunia ini. Malamnya, aku menulis lagi di buku kecilku. Hari ini, aku tertawa. Tapi malam Nia, aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, cinta juga bisa datang dari perut yang lapar dan hati yang tetap memilih memberi. Aku ingat rasa dingin itu, menyusup ke tulang, membuat tubuhku menggigil, meski matahari sedang terik. Sudah 2 hari badanku lemas. Di sekolah, aku hanya diam, kepala berat, dan pandangan buram. Aira pucat, kata Iqbal saat istirahat. Kamu, kenapa? Aku hanya menggeleng. Tidak mau menyusahkannya, tidak mau menyusahkan siapa-siapa. Tapi saat pulang dan sampai rumah, aku tak kuat lagi. Tubuhku ambruk di ambang pintu. Abah panik. Ia mengangkat tubuhku yang kecil dengan tergesa membaring kengkyu. Di kasur tipis, di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat menyentuh keningku. Panas banget, nak. Ya Allah, Aira. Ia mengambil baskom kecil, mengisi air, lalu merendam kain untuk mengompresku. Sambil terus menggumamkan doa, ia bolak-balik mengganti kain basah di dahiku. Tak tidur semalaman. Aku melihat matanya yang merah, tubuhnya yang letih, tapi ia tak pernah pergi dari sisiku. Abah mau ke puskesmas, katanya pelan. Tapi uang kita tinggal buat makan 2 hari ke depan. Aku menggenggam tangannya yang kasar. Jangan, Bah. Aira kuat. Tapi sebenarnya, aku takut, sangat takut. Besoknya, aku mulai batuk keras. Suaraku serak, nafasku berat. Abah tetap mencoba membuatkan bubur dari beras sisa dan sedikit kaldu ayam. Ia memaksa aku makan meski lidahku pahit. Sore itu, ia akhirnya berangkat ke puskesmas dengan motor pinjaman. Membawaku di boncengan. Aku bersandar di punggungnya, mencium bau asap sate yang masih menempel di bajunya. Aneh, bau itu justru membuatku tenang. Di puskesmas, dokter bilang, aku demam berdarah ringan. Butuh istirahat total, butuh nutrisi cukup, dan butuh obat yang tidak murah. Abah mengangguk lemah. Ia menandatangani surat, lalu membawa pulang obat dan 1 kantong teh hangat dari ruang tunggu. Malam itu, ia tak keluar jualan. Ia hanya duduk di sampingku, menatapku yang tertidur dengan napas berat. Abah mau Aira sehat. Nggak usah mikirin biaya. Kalau perlu, gerobak itu Abah jual, asal kamu jangan kenapa-kenapa. Aku membuka mata sedikit, melihat wajahnya dalam cahaya lampu minyak. Jangan jual gerobaknya, Bah. Itu harapan Abah. Abah terdiam, lalu memelukku perlahan, seperti memeluk sesuatu yang rapuh dan berharga. 3 hari kemudian, demamku mulai turun. Badanku masih lemas, tapi aku bisa duduk dan menulis di buku kecilku. Dan malam itu, aku menulis.
Ternyata sakit bukan hanya soal demam dan batuk. Sakit itu ketika orang yang kau cintai harus memilih antara makan atau menyelamatkanmu. Tapi cinta sejati, tak pernah menimbang. Pagi itu aku terbangun sendirian. Biasanya, aroma arang dan suara Abah memotong daging sate menyambutku. Tapi pagi ini, sunyi. Tak ada suara apapun, kecuali detak jam di dinding. Aku bangkit pelan, tubuhku masih lemah. Di luar, halaman kosong. Tak ada gerobak sate. Tak ada Abah. Kakiku menapaki tanah pelan-pelan, hingga ku dengar suara dari warung sebelah. Mahmud udah pergi dari subuh. Gerobaknya dibawa pembeli semalam. Dek. Aku terdiam. Napasku tercekat. Sore harinya, Abah pulang. Dengan bungkusan plastik besar. Di dalamnya ada 2 kotak susu, 1 bungkus telur, vitamin, dan bubur instan. Matanya sembab, tapi ia tersenyum lebar. Nih buit kamu. Semua ini, biar kamu cepat pulih nak. Aku menatap bungkusan itu. Lalu menatap wajahnya. Abah, jubek, mana? Abah terdiam. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang menjawab lebih keras dari suara apapun. Abah jual ya? Suaraku gemetar. Buat beli ini semua? Abah menarik napas panjang. Aira, Abah bisa cari rejeki dari mana saja, tapi kamu cuma 1. Aku menangis. Tak bisa ditahan. Gerobak itu harapan Abah, mimpi Abah. Kenapa harus dikorbankan buat aku? Abah tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya getir. Karena kamu. Harapan baru Abah. Malam itu aku tak bisa tidur. Ku dengar Abah di dapur, menghitung koin-koin yang tersisa. Suaranya pelan, tapi jelas. Setiap koin yang berpindah dari tangan ke meja terdengar seperti pukulan di dada. Aku ingin bangkit, ingin bilang bahwa aku akan baik-baik saja. Tapi tubuhku masih lemas, dan hatiku lebih lemas lagi. Keesokan harinya, aku nekat pergi ke sekolah, tanpa sepengetahuan Abah. Tubuhku masih goyah. Tapi aku berjalan pelan, menyusuri jalanan berdebu. Di dalam tas kecilku, aku selipkan selembar kertas. Setibanya, di sekolah, aku menemui Bu Ika. Bu, Aira mau tanya, apa bisa ikut lomba menulis itu? Ia terkejut. Lomba tingkat kecamatan itu, Aira maksud? Aku mengangguk. Aira mau ikut, hadiahnya. Bisa buat beli gerobak lagi kan? Bu Ika menatapku dalam. Lama, lalu mengangguk pelan. 3 hari kemudian, aku mengumpulkan tulisanku. Bercerita tentang tukang sate yang menyelamatkan anak kecil dari tumpukan sampah. Tentang cinta yang tidak bersyarat. Tentang pengorbanan yang tak tercatat di koran manapun. Judulnya, Gerobak yang Dijual. Hati yang tidak pernah pudar. Malamnya, aku menulis 1 kalimat besar di bukuku. Abah kehilangan gerobaknya, tapi aku tidak akan membiarkannya kehilangan mimpinya. Hari itu sekolah terasa berbeda. Bu Ika memanggilku ke ruang guru saat jam istirahat. Di tangannya ada selembar amplop coklat dengan stempel resmi. Matanya berkaca-kaca. Aira, selamat ya. Aku mematung. Cerpen kamu menang. Lomba menulis tingkat kecamatan. Dunia terasa berhenti sejenak. Aira nggak salah dengar, Bu. Tidak, kamu juara. Dan hadiahnya, 1 juta rupiah. Aku terdiam, lalu menutup mulut dengan tangan. Tangisku tumpah tanpa bisa kutahan. Sore. Itu aku berlari pulang. Nafasku tersengal, tapi semangatku tak bisa dibendung. Setiba di rumah, Abah sedang duduk di depan, menambal sandal jepitnya yang putus. Bah, Aira menang. Ia menoleh, keningnya mengerut. Menang apa? Aku menunjukkan surat dari Bu Ika. Lomba menulis. Aira juara pertama. Dapat hadiah. Abah membaca perlahan, matanya yang lelah berubah bening. Suaranya serak. Ini? Beneran, aku mengangguk cepat. Lalu memeluknya erat. Bah, kita bisa beli gerobak lagi. Abah bisa jualan lagi. Tapi Abah tak langsung menjawab. Tubuh niakaku. Lalu perlahan, ia menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang jatuh diam-diam di sudut dapur. Di balik tawa palsu dan senyum pura-pura kuat. Aira, maaf. Abah sempat merasa udah gagal. Aku memeluknya makin erat. Abah nggak gagal. Abah justru jadi alasan Aira bisa berdiri hari ini. Besoknya, kami berdua pergi ke pasar loak, mencari gerobak bekas yang bisa diperbaiki. Warnanya kusam, bannya aus, tapi mata Abah berbinar seperti dulu. Yang penting, bisa buat jualan lagi, katanya. Sore harinya, kami bersihkan gerobak itu bersama-sama, mengecat ulang dengan warna merah dan kuning. Abah menulis nama baru di atasnya.
Sate Abah, dan Aira. Aku tersenyum. Kenapa ada nama Aira juga? Abah menepuk pundakku pelan. Karena kamu juga sudah berjuang demi ini. Sekarang ini bukan cuma mimpi Abah, ini mimpi kita. Malam itu, aku duduk di meja kecil kami, menulis lagi di buku catatan yang sudah mulai lusuh. Kadang, mimpi jatuh karena keadaan, tapi jika kita punya satu orang yang percaya, mimpi itu bisa berdiri kembali. Semenjak gerobak itu kembali berdiri di pinggir jalan, hidup kami perlahan berubah. Setiap sore, Abah mulai membakar sate lagi. Aroma bumbu kacang yang menguar di udara mengundang pembeli satu persatu. Aku ikut membantu, menyiapkan lontong dan membungkus pesanan. Kami bekerja dalam diam yang hangat, dalam tawa yang sederhana. Kadang Abah menyanyikan lagu-lagu lawas yang tak ku kenal. Kadang aku ikut bersenandung, meski suaraku tetap sumbang, tapi malam-malam kami tak lagi sepi. Ada kehidupan di sana. Ada semangat yang tak ingin padam. Di sekolah, Bu Ika meminta aku membacakan cerpen kemenanganku di depan kelas. Tanganku gemetar, tapi suaraku mantap. Ada seorang pria tua, tukang sate keliling, yang menemukan seorang anak di antara tumpukan sampah. Ucapku memulai. Anak itu tidak punya apa-apa, tapi pria itu memberinya sesuatu yang bahkan dunia tidak sanggup berikan kesempatan. Beberapa teman menatapku dengan mata yang tak lagi Iqbal tersenyum dari bangkunya. Saat aku selesai membaca, kelas hening. Lalu tepuk tangan menggema. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat, didengar, diakui. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun, aku tumbuh. Dari seragam merah putih ke biru, lalu abu, dari membaca buku tipis ke novel-novel tebal. Dari lomba lokal ke lomba nasional. Abah tak pernah absen mengantarku ke tiap lomba. Meski harus berhenti jualan lebih awal, ia selalu duduk di bangku paling belakang, memakai baju batik yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi matanya tak pernah pudar melihatku berdiri di panggung. Dan setiap aku selesai, ia selalu berkata, "Kamu makin tinggi terbang, Nak, tapi jangan lupa, tanah tempat kakimu tumbuh pertama kali." Suatu sore, sepulang dari sekolah, aku menemukan Abah sedang duduk diam di kursi kayu tua di teras. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Abah kenapa?" Ia tersenyum, tapi lemah. "Abah cuma kecapekan." "Udah tua ya, Aira." Aku menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, jari-jarinya terasa dingin. Aira bisa gantian jaga gerobak kalau Abah butuh istirahat. Ia menatapku lama, lalu tertawa pelan. "Kamu ini calon sarjana, masa jual sate lagi?" Aku menunduk. Sate ini yang bikin Aira bisa sekolah, bisa punya mimpi. Itu bukan hal kecil, Bah. Abah terdiam, lalu memandang langit yang mulai jingga. "Aira, kamu tahu, kadang sesuatu yang besar justru lahir dari hal paling sederhana." Malam itu aku menulis di buku catatanku yang hampir penuh. Aku lahir dari abu, tapi aku tumbuh karena bara yang tak pernah padam dari satu hati yang terus percaya. Hari itu langit cerah, tapi dadaku berat. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan toga yang sempat terasa mustahil kumiliki. Di antara ratusan wajah, aku mencari satu wajah yang mengangkatku dari tumpukan sampah, yang membuatku percaya bahwa hidup pantas diperjuangkan. Tapi bangku di pojok belakang itu kosong. Tak ada Abah. Pagi tadi, ia memaksaku tetap berangkat meski wajahnya pucat. "Ini hari pentingmu. Nak, jangan pikirin Abah, nanti juga nyusul," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi aku tahu, senyum itu bukan untuk meyakinkanku, itu untuk menyembunyikan sakit yang sudah lama ia tahan. Setelah prosesi selesai, aku berlari. Toga belum kulepas, sepatu belum kuganti, hatiku resah, pikiranku panik. Saat sampai rumah, pintu terbuka. Lampu dapur menyala. Abah terbaring di dipan kayu. Selimut menutupi tubuhnya. "Nak," suaranya lemah, tapi matanya berbinar saat melihatku dengan toga lengkap. "Lihat, kamu udah sampai sejauh ini." Aku berlutut di sisinya. Cenggong, menggenggam tangannya yang dingin. "Aira bisa sejauh ini karena Abah." Ia tersenyum. "Kamu harus lebih tinggi lagi. Jangan pernah berhenti." Aku menunduk, menahan tangis yang sudah tak bisa lagi kubendung. Beberapa hari kemudian, Abah berpulang. Dengan tenang, dalam tidur, tidak di rumah sakit, tidak dalam ruangan sejuk, tapi di rumah kami yang sederhana, dengan kenangan yang tak pernah sederhana. Aku menyimpan gerobaknya di halaman, di bawah pohon mangga. Tidak untuk dipakai lagi, tapi sebagai monumen saksi hidup dari perjuangan dan kasih tulus yang membentukku tahun-tahun berlalu.
Aku back di sebuah penerbitan, lalu membuka program beasiswa untuk anak-anak jalanan. Namanya Langit Aira. Karena aku percaya, setiap anak berhak terbang, meski mereka lahir dari tanah yang kotor dan keras. Setiap kali aku duduk menulis, aku teringat Abah. Tangannya yang kasar, senyumnya yang penuh luka tapi tak pernah berhenti memberi harapan. Hari ini, aku berdiri di depan ratusan anak. Mereka ada buku catatan. Di mata mereka ada cahaya yang pernah padam dalam hidupku dulu. Aku berkata, tidak ada langit yang terlalu tinggi bagi siapapun, selama ada satu orang saja yang percaya pada kita. Dan dalam hati, aku membisikkan, satu nama, untuk Abah.